Halo, perkenalkan saya Clara Cynthia Permatasari, mahasiswi Universitas Riau, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan melakukan praktikum ekologi perairan, yaitu tentang kualitas perairan, dengan kakak pembimbing Kak Ahmad Saifullah. Berikut mari kita saksikan bagaimana tata caranya. Terima kasih. Air merupakan komponen vital yang paling dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Bagi organisme, air berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air yang ada di permukaan bumi. Untuk mengetahui kondisi air pada suatu perairan masih layak atau tidak bagi kehidupan organisme, maka perlu dilakukan pemantauan dan pengukuran kualitas air. Adapun pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air terdiri dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika terdiri dari pengukuran suhu, kecerahan, kekeruhan, kedalaman, dan kecepatan arus. Yang pertama, kita akan mengukur suhu. Suhu adalah besaran yang mengatakan derajat panas dingin suatu benda. Pengukuran suhu air dilakukan dengan menggunakan alat berupa termometer air. Jadi di sini saya akan mengukur suhu air ini dengan menggunakan termometer air. Yaitu pertama kita celupkan terlebih dahulu termometer airnya, perlahan kita tunggu selama kurang lebih 1 menit supaya dapat suhunya berapa. Lalu setelah 1 menit kemudian kita angkat, dan ini menunjukkan bahwa terdapat suhu air yaitu 35 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu adalah parameter kualitas air, kecerahan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual. Pengukuran kecerahan dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut dengan CCDIS. Selanjutnya kita akan mengukur dari kecerahan perairan ini, yaitu menggunakan CCDIS, dan saya menggunakan alat yang manual, yaitu pertama-tama kita masukkan CCDIS-nya ini ke dalam air yang kita teliti, kemudian sampai jaraknya tidak tampak, lalu kita ukur, lalu kita angkat perlahan sampai jaraknya itu tampak, kita ukur kembali. Nah, setelah itu kita angkat kembali, lalu kita ukur menggunakan meteran. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu jarak tampak ditambah jarak hilang dibagi 2, lalu hasilnya sama dengan kecerahan dari perairan itu. Yang ketiga yaitu kecepatan arus. Arus merupakan suatu gerakan air yang mengakibatkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Kita akan menentukan kecepatan arus dari perairan ini, yaitu menggunakan tali dan botol. Yaitu pertama kita akan mencari dulu kecepatan arus. Kita akan menentukan titik A dan titik B-nya itu dengan menggunakan stopwatch. Pertama kita lakukan dulu di titik A. Jadi di situ titik B-nya dan airnya mulai mengalir ke titik B. Kita hitung berapa kecepatannya, yaitu 14 detik. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah kekeruhan. Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku dengan skala NTU atau Nephelometric Turbidity Unit atau JTU, Jackson Turbidity Unit. Alat yang kita gunakan yaitu adalah turbidimeter. Sebelum kita gunakan sebaiknya kita kalibrasi terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan sampel air itu ke dalam turbidimeter, lalu kita klik tombol read, yaitu
layar akan muncul SIP, yaitu sample in process. Kita tunggu kurang lebih 25 detik sampai nanti muncul nilai kekeruhannya. Kita tunggu. Oke. Sudah terlihat bahwa nilai kekeruhannya di sini adalah 591 FTU. Yang keempat yaitu kedalaman. Kedalaman suatu perairan sangat menentukan besar penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Baik, selanjutnya akan kita teliti yaitu kedalaman perairan ini, yaitu menggunakan pemberat, yaitu pemberatnya disambungkan dengan tali lalu dengan menggunakan meteran. Baik, mari kita masukkan pemberatnya terlebih dahulu ke dalam perairan. Kemudian kita angkat. Setelah itu kita ukur menggunakan meteran. Kita cari tahu berapa kedalaman dari perairan ini. Oke, selanjutnya parameter kimia yang akan diukur di lapangan yaitu yang pertama pH atau derajat keasaman, yang kedua oksigen terlarut, dan yang ketiga karbon dioksida bebas. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki suatu larutan. Yang kedua yaitu oksigen terlarut. Oksigen terlarut adalah jumlah oksigen yang terlarut di dalam air. Baik, mari kita langsung praktekkan saja. Yang pertama ada H2SO4, ada NaOH, AH dan Ki, terus amilum MnSO4, terus natrium tisulfat dan pipet tetes, terus jarum suntik, Erlenmeyer dan gelas ukur, kemudian ada biuret untuk proses filtrasi nanti. Nah, langkah yang pertama yaitu kita masukkan sampel ke dalam botol berukuran 150 ml hingga penuh. Nah, kemudian kita masukkan MnSO4-nya ke dalam botol sampelnya sebanyak 1 ml atau 20 tetes. Lalu masukkan larutan alkalinya sebanyak 1 ml atau 20 tetes. Dinamakan ini proses ikatan oksigen.
Kita tunggu sampai ada endapannya kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu kita berikan asam sulfat sebanyak 1 ml. Kita teteskan, lalu tutup. Kemudian kita kocok sampai benar-benar homogen. Lalu kita buka tutupnya kembali. Kita takar dengan gelas ukur sebanyak 50 ml. Lalu kita masukkan ke alien layer. Masukkan natrium tiosulfatnya itu ke biuret untuk dititrasi. Kemudian pastikan pada angka 0 di skala biuretnya. Kita kocok-kocok sampai warnanya kuning pucat. Nah, setelah itu kita lakukan penambahan amilumnya sebanyak 3 tetes. Baru nanti akan terjadi perubahan warnanya menjadi warna biru-biru kehitaman. Sampai warna bening seperti semula. Kita aduk-aduk, kita kocok-kocok. Yang ketiga yaitu karbon dioksida bebas. Karbon dioksida bebas yaitu sejenis senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon.